Shalom, selamat malam, Mbak Saudara semua di mana saja berada, di Ambon, di luar Ambon, di mana-mana saja saudara berada. Ini Beta, Reza Syarnamual kembali baku dapat lah dengan Mbak Saudara semua. Ketong join malam ini khusus mau bicarakan satu tema yang yang bertepatan dengan hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Teman-teman semua yang Beta kasihi, malam ini ada beberapa teman yang akan gabung sama-sama dengan ketong semua. Ada Bu Efri, selamat malam Bu Efri. Ada Bu Roy Sipahelut, saya tahu Bu Roy sudah ada belum? Yes, semua sudah ada. Ketong akan sama-sama membicarakan tentang satu tema tentang api Injil. Nah ini kenapa pilih tema api Injil, nanti kita akan coba semua lihat sama-sama. Kita akan coba jelaskan sama-sama maksudnya apa dalam kaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau memaknai pengertian api Injil itu. Api Injil itu. Nah Bapak Ibu Saudara, Beta mau ajak satu teman gabung dulu sama-sama supaya ketong boleh. Sebenarnya ini bukan acara khusus, yang lebih banyak ketong cerita gitu ya, pengalaman pribadi dan memaknai hari kebangkitan dan hari kenaikan hari ini Tuhan ke surga. Itu sesuatu yang bermakna dan mestinya menjadi bagian yang penting for ketong semua pun hidup gitu. Beta mau undang satu bung dulu. Ya, sulama saya baku dapat bung ini, tapi saya baku dapat memang saya pernah baku dapat sih. Tapi beberapa kali ketemu baku kontak dan beta kira ini malam yang baik untuk ketemu bisa satu dengan yang lain tentang memaknai arti hari kenaikan Tuhan Yesus bagi ketemu semua. Siap. Shalom. Ini Beta, Reza Syarnamual. Bu, Boy, gimana? Oke. Siap. Bagaimana, baik? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik, Tamang Beta. Siap. Ini Beta, Roy Sipahelut, Bali. Ya, oke. Mantap, Roy Sipahelut di Bali. Boy, hari ini ketong sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Lalu ketong pakai tema khusus hari ini tentang api Injil. Nah, Beta mau mengawali semua percakapan dengan teman-teman Beta. Begitu kira-kira Boy. Teman-teman Beta. Beta mau mulai dengan Boy. Dan Boy kamu karena ketong dua nih dari sejak kapan tuh? Ketong baku kontak dan ketong ya menikmati terus ya gerakan-gerakan ilahi. Bagaimana ketong punya hal-hal yang ketong kerjakan, ketong pikirkan, ketong terus digerakkan sekalipun ketong dua belum pernah baku dapat nih. Tapi kita bisa tune terus dalam wave yang Tuhan kasih gitu ya. Tuhan lakukan. Jadi ada sometime, satu waktu, dua waktu berkontak, lalu memikirkan, berpikir lagi, memikirkan. Nah, hari ini kita mau bicara khusus tentang tema api Injil. Nah, Bu bisa mulai kamu dengan pemahaman dalam kaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Apa makna sebenarnya di balik hari kenaikan Tuhan Yesus itu bagi Bung, dan dengan topik ketong pada malam hari ini bicara soal masalah api Injil. Sapa Usi Ingrid loh, entah udah muncul tuh. Khusus Usi Ingrid dan teman-teman yang lain yang semua hadir ya. Usi Ingrid selamat malam, ada baru baku tagor dan Bu Hence di Facebook lah. Ada di Facebook, ada lihat sayur bunga papaya tuh, lo beta bilang begini. Tinggal kirim alamat saya, nanti beta pakai tuh 2 hari sampai. Ya, semua teman-teman yang sudah hadir sama-sama dengan ketong, selamat aku dapat. Beta kira ini sesuatu yang baik, ketong bisa berbagi, sekalipun memang terbatas, tapi ketong yang ada yang beta sama-sama sudah sepakat untuk bisa bagi cerita, ketong bisa berbagi malam ini dengan teman-teman beta. Ya, oke, silakan Boy, lanjut. Ya. Ya, yang pertama Beta mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus
for katong semua, dan juga danke banyak Tamang Beta yang malam hari ini sudah hadir di acara ini Beta. Bagi teman-teman yang stay tune di ini Beta mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersyukur bahwa pengharapan ketong, pengharapan eskatologis, ketong yang percaya di dalam Yesus tidak sia-sia, karena dia datang dari sorga, dia juga kembali ke sorga. Nah, jadi malam hari ini Bu Eca Beta ingin bagi hal yang sederhana saja ya. Lanjut. Yang sederhana. Jangan terlalu tinggi. Yang sederhana-sederhana yang semua orang mengerti. Sedang. Ya, siap-siap. Beta ingin bagi hal yang sederhana saja, tapi malam hari ini beta mulai dengan katong landasan dari Kisah Rasul pasal yang pertama, itu ayat yang ketiga. Kemudian Kisah Rasul pasal yang pertama itu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ya, ayat ini. Tapi mari sebelumnya ketong awali dengan sembahyang dulu, KP. Lanjut. Ya. Mainkan. Lanjut, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini di acara Beta. Malam hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus dengan streaming live IG di acara ini Beta, dan malam hari ini tema kami adalah Api Injil. Karena itu kami memohon Roh Kudus untuk menolong kami sehingga percakapan dan pembicaraan kami di acara ini Beta malam hari ini bersama-sama dengan Tamang Beta boleh berjalan dengan baik, dan Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian bagi kami sehingga kami memaknai kenaikan Tuhan hari ketong jalani dalam hidup ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Nah, Amin. Bu Eca dan Tamang Beta di acara ini Beta malam hari ini, ketong lihat dulu sama-sama di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya. Ya. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, itu dia berkata bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam satu ayat ini ada 4 poin penting bagi kita untuk bagaimana merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, setelah dia bangkit, dia pertama menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Jesus saw his own self to his disciple. Menunjukkan diri kepada murid-murid. Kenapa sampai dia harus menunjukkan diri? Karena yang pertama, Yesus memenuhi unsur unus testis satu saksi, bukan saksi. Jadi kalau Tuhan Yesus yang pernah kasih tunjonto diri para murid-murid, siapa yang mau percaya pemberitaan yang akan disampaikan oleh murid-murid. Yang kedua, setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan. Jadi dengan banyak tanda, sign and wonders. Sign and wonders, atau dengan banyak tanda, Yesus menunjukkan dirinya. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa. Setelah berkuasa menang atas kematian, dia juga menunjukkan diri sebagai sifat ilahi, keilahiannya, yaitu menunjukkan diri dengan banyak tanda. Dan kemudian ia membuktikan, to proof. Nah, ada bukti untuk membuktikan bahwa ia hidup. Kalau dia hidup, maka ada bukti, dan salah satu bukti dia hidup adalah ketika dia menunjukkan diri kepada para murid di jalan ke Emmaus, kemudian dengan Markus dan Kleopas, dan kemudian murid-murid selama 40 hari. 40 hari. Di situ dikatakan bahwa ia hidup. Nah, ia hidup. Ada satu lagu yang itu paling
suka itu beta kalau sing salah beta ingat beta dan Bu Eca pernah menyanyi lagu itu waktu waktu telepon. Siap. Coba kita ingatkan dulu. Siap, mainkan. Ya hidup. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau antua sing hidup Tuhan Yesus ini antua sing hidup, maka kekristenan katong mangkali kekristenan yang paling lemah karena katong percaya kepada sesuatu yang tidak ilahi, yang tidak kuat. Harapan katong, pengharapan katong dalam Kristus itu sia-sia karena sing ada sesuatu yang bisa untuk katong hidup melampaui hari ini karena Yesus hidup ya. Nah, salah satu ciri dari kebangkitan Yesus itu adalah ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, jadi berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, dan kemudian dia berbicara tentang kerajaan Allah. Berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah bagi murid-murid. Lalu dalam ayat yang ke-6 di sini, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Yesus berkata ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea. Jadi beberapa hari lagi kita akan merayakan hari turunnya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Jadi dengan semangat kebangkitan Yesus ini, maka Injil itu menjadi powerful karena dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan Injil itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kalau Yesus tidak ilahi, Yesus tidak ilahi, punya kedivinitasaan, tidak menang atas maut, tidak bangkit, tidak naik ke surga, maka semua kepercayaan kita kepada pribadi Yesus itu gugur, luntur dengan sendirinya gugur. Tapi puji Tuhan, dengan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, maka ada pengharapan, dan salah satu pengharapan yang paling penting bagi kita menurut kita adalah ini adalah pengharapan eskatologi, karena dikatakan bahwa dia naik ke surga, dia kembali ke surga, dan dia akan menyediakan tempat bagi kita. Karena itu kekristenan sungguh luar biasa, karena kekristenan punya pengharapan yang hidup, dan pengharapan eskatologi di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup, menang atas maut, jaminan atas hari esok, dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk terus mempercayai Tuhan dengan terus mengingat, menghidupi pesan-pesan Injil yang katong percaya, yang katong hidupi, yang adalah pribadi Yesus sendiri. Bu Eca, demikian yang kita sampaikan. Jadi api Injil yang masuk, yang katong dari generasi ke generasi, nanti sebentar kita closing akhir acara dengan api Injil. Jadi teman-teman harus hadir, harus stay tune terus di ini beta, tambang beta, karena sebentar ini berbeda, karena katong menyanyi lagu ini tidak menyanyi dengan bahasa tanah. Menyanyi dengan bahasa tanah, jadi akan ada berbeda karena kalau katong menyanyi dengan bahasa tanah, katong merasa budaya beta, budaya ini beta, budaya tamang beta. Jadi itu. Jadi yang beta sampaikan, yang beta diberkati sekali dengan acara ini beta malam hari ini. Temanya juga keren, temanya api Injil. Jadi biarlah api Injil itu terus menyala di dalam hati, semangat kebangkitan, kenaikan Yesus, kemudian naik ke surga, dan Roh Kudus akan turun beberapa hari lagi, kita merayakan hari Pentakosta. Biarlah itu mendorong ketong semua untuk semangat api Injil itu ketong gelorakan, ketong hidupkan dalam ketong kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga kah, dan firman di sebelah kah, akan terimplementasi nyata dengan tetangga dan firman di sebelah, dan mungkin dalam ketong pun kalakuang hidup hari-hari, api Injil itu akan kentara, akan nyata dalam ketong relasi dengan Pak Birman, dengan Pak Saudara, Gando,
Ya. yang tetangga, Ya. dalam jemaat dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Pertanyaan beta, tadi saya bilang kebangkitan Kristus dan kenaikan Ya. Kristus, kalau baca ayat-ayat yang tadi itu banyak saksi, jelas. Kalau cuma satu saksi saja Ya. akan jadi omong kosong. Lalu Ya. banyak tanda, banyak bukti yang Tuhan kasih dan memberikan sebuah Ya. pengharapan kepada Ya. sesuatu yang kekal ya, eskatologi dan pengharapan di Ya. dalam kehidupan sehari. Pertanyaan beta atau Ya. ini kan ketong bicara bukan cuman ketong Alkitab harus jadi dasar hidup. Firman Tuhan harus menjadi kekuatan penopang hidup. Kebenaran yang memaknai ketong menjalani hidup. Pertanyaan beta adalah, Injil merubah boy. Merubah boy. Kenapa sampai bisa terdampar di Bali? Orang Alang terdampar di Bali itu kenapa? Nah, itu perlu bilang akan sedikit supaya saya akan macam, ini orang, ada banyak orang Ambon di Bali, beta tahu. Tapi sing macam Bu yang ada di Bali. Jadi mari berbagi sedikit soal itu sebelum ketong close, ada teman yang lain mau masuk. Jadi ketong memaknainya dalam pengertian seperti itu ya. Jadi kepribadi. Lalu ketong menjadi berkat kepada banyak orang. Nah, poin beta di situ Bu. Mari silakan kalau Bu mau ada sesuatu yang Bu bisa bagikan for ketong. Oke, lagu ini menjelaskan tentang jawaban beta. Sebelum nanti beta jelaskan singkat saja dengan autentiknya, tapi beta di lagu ini dulu. Mana-mana Tuhan panggil mana-mana, Tuhan panggil mana-mana, Tuhan panggil saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Satu lagu lagi dari jemaat. Bagus sekali. Kemarin beta baru dinyanyikan sama teman dan beta dikuatkan juga. Di situ dinyanyikan bahwa Yesus menginginkan bersinar baginya dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Ya, jadi yang pertama, mana-mana Tuhan panggil, Tuhan bawa beta jadi berkat di Bali kah, di manakah, seperti ada ketumpung tamang beta satu Bu Hence di Bali, atau jadi berkat lewat kehidupan musisi yang berkati banyak orang. Ketumpung kakak Nona Uci Ingrid ada tinggal di Semarang dengan semangat membawa banyak orang Paris, banyak lah ya, banyak saudara, banyak tamang beta. Jadi mana-mana Tuhan panggil pada tahun 99 saya ingat waktu itu beta refleksi sedikit Jadi waktu itu ada 4 orang dari hamba Tuhan dari gereja Betani yang dalam peristiwa Ambon yang sudah lalu itu dibunuh mati di lapangan di gereja Rob di depan lapangan Loder L. Mereka menjadi martir pertama dari gereja GBI Rob waktu itu. Lalu beta ditelepon kemudian oleh pendeta Kris sama Om Kris, kita panggil Papi Kris. Lalu dengan pendeta Yohanes Ubro, untuk bilang beta Nyong siap berangkat ke Tual. Saya bilang mana-mana Tuhan panggil. Lalu beta tanya beta izin dari Papi, lalu Papi bilang beta kalau Ale rasa itu Tuhan panggil, Papi bisa larang karena Tuhan Allah yang panggil Ale. Jadi melangkah dan berjalan selama itu benar jalan. Lalu puji Tuhan beta sampai beta pergi setelah 4 orang meninggal yang di Tual itu, beta sampai dan ketum 1 tahun kemudian 99 beta berangkat ketum bersihkan gedung gereja. Dari situ beta menangis karena beta lihat masih ada sisa bercak-bercak darah dan potongan-potongan tulang di dalam gedung gereja. Beta dengan pendeta Anes ketum bersihkan potongan-potongan tulang kering. Dari situ ketum berdoa, lalu ketum semua merasakan hadirat Tuhan yang ada di situ. Tapi jauh sebelumnya itu beta sudah dapat visi dari Tuhan Injil ini, yaitu beta harus ada di 4 pulau, yaitu Pulau Ambon sendiri, beta sudah di Tual, Papua, dan beta pernah di Kalimantan beberapa waktu, dan ada di sampai hari ini di Jawa sebentar, kemudian dan yang ada di Bali. Dari 4 pulau ini semuanya Tuhan kasih dalam penglihatan. Karena itu lagu itu beta saya akan lupa, mana-mana Tuhan panggil beta ikut, beta rela.
Ya, Nah, ya, yang kedua lagu yang tadi itu tuh Yesus menginginkan daku bersinar ya, baginya ya. dengan pertanyaan Weca malam hari ini, maka dua lagu itu menjadi closing. Jadi kita diberkati karena kita ingat, jangan lupa host ini pernah dipanggil di Kalimantan, host pernah dipanggil di Malang, tapi sekarang jadi berkat buat tamu nih. Sedap. Tuhan panggil dan tempatkan di mana Tuhan mau, ya. Tuhan panggil dan Iya, tempatkan di mana Tuhan mau. Jangan melawang, ya. Jangan lihat yes, segala kesulitan yang terjadi ketika Tuhan mau panggil, ya. Sehingga ada ya, cerita apapun, ya. Tuhan mau panggil, Tuhan taruh, dan ketika Tuhan taruh di situ, Tuhan akan menjadikan saluran berkat. Beta kira that's good point, ya. yes, That's good point. iya, Oke, Boy. Beta kira closing yang ya, bagus yang dua lagu tadi, mana-mana Tuhan panggil dan Tuhan menginginkan daku bersinar baginya. Nah, itu luar biasa. Cahaya dari timur tuh bersinar terus, yang boleh stop. yes. Cahaya dari timur tuh, cahaya dari timur. Siap. Oke, Bu. Beta mau undang kakak Ya, laki-laki satu lagi. Tamang beta yang satu lagi, beta pun siap. tamang yang satu lagi, supaya ketemu bisa mulai terus berbagi, jadikan ketumpung hidup sebagai sebuah kesaksian, sebagai cahaya, sebagai garam yang terus bercahaya dan menggarami sekitar ketong, menjadikan Tuhan menjadi saksi Tuhan yang baik for ketumpung banyak aspek-aspek di dalam hidup. Begitu, Bu. Sampai nanti di belakang. Oke. Siap-siap, Iya, hafal bahasa tanah ya. tuh sekali, Bapak. Hafal, hafal, hafal. Nanti Samantha baru jelaskan. Siap. Oke, Bu. Beta Pak panggil Ayo lanjut. Tamang Bayi Siap. satu dulu. Oke, siap, Bu. Hormat, Tamang Beta. Oke, Ya, lanjut, Boy. silakan. Ya, Tuhan berkati ya. Iya, iya. Ya, Pak Saudara, terima kasih untuk Bung Roy yang sudah join tadi mengawali dengan kisah para rasul pasal yang pertama dari ayat yang ketiga dan seterusnya dari ayat yang ke-8 dan sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, berikut ini ada teman yang lain. Beta juga baru karena memang saya bisa bergerak atau memang saya mau tunjuk muka. Yang tahu ini kok bisa ada keluar dia punya apa namanya muka atau apa face. Ya, Bu muka cuma sepangkat saja di beta. Bu out sebentar, beta undang Bu ulang. Bu out sebentar, iya. beta undang Bu ulang. Ya, oke. Itu mungkin Oke, lebih baik oke. begitu ya. Ya, oke. Ya, Ya. siap. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih di mana saja ada, ketong mau berbagi hidup, bercerita, berkisah tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam ketong punya semua aspek hidup. Tuhan melakukan banyak hal, Tuhan berkarya, dan khusus pada malam hari ini ketong mau bicarakan tema tentang api Injil. Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan hari kenaikan Tuhan Yesus? Ini penting. Penting untuk ketong tahu, penting untuk ketong bisa memaknai, dan supaya ketong hidup bisa betul-betul jadi lebih efektif ya. Jadi bisa dipakai untuk sesuatu yang berharga, bukan sekedar cuman ketong lewat saja di tengah-tengah dunia ini, tapi ketong punya hidup jadi dipakai dengan berharga, dengan semua potensi yang ketong punya untuk memuliakan Tuhan. Bu Ervi? Yo, Ya. Oke. halo, ya. Halo, oke. Beta dengar Bu Ervi pun suara, tapi Bu Ervi sing dapat lihat muka lah. Tidak perlu ya muka Jadi, lah. yo, sempapa Bu, sempapa. Bu Ervi Nggak apa-apa sing ya. dapat lihat muka, Oke. sempapa. Tapi kalau Ya. mau kasih tunjuk muka juga atur supaya bisa lihat muka, tapi saya tahu kenapa saya bisa dapat lihat. Itu Yo. nanti mesti tanya Bu Roy boleh, kenapa kan begitu? Ada something wrong, Bu. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Bu Ervi masih dengar suara? Halo, Bu Ervi. Putus kah? Oke, beta coba connect lagi ulang. Ya, connect lagi ulang dengan Bu Ervi supaya bisa tersambung dengan baik. Mungkin kali ini Tuhan Yesus tolong supaya bisa tersambung dengan baik. Oke. Oh, Bu Ervi masih belum bisa join ya. Decline. Oke, sekali lagi try. Yes, connecting. Oke, nice, good. Kemudian hormat. Ya, muka sepangkasa simpapa tapi pokoknya lanjut saja. Cinta sinyal yang mana yang ego tuh. Ya. Jadi oke, siap.
Beta Yo, ini ada sedikit. sedikit kesusahan hati. Halo Bu Ervi, masih bisa dengar? Selamat malam, sudah dengar, sudah dengar, sudah Oke, dengar sekarang. malam. Oke, Bu Ervi, Ya, jadi ketemu topik malam ini lebih bicara soal masalah berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Lalu ketemu bicara ya, tentang api Injil. Nah, beta tadi Bu Roy sudah bicara soal masalah mengupas tentang Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dan ayat 8 sampai 11 itu. Lalu pertanyaan itu selalu gini, kita lebih banyak bawa cerita, mau sharing. Nah, beta mau minta Bu Ervi share memaknai hari kebangkitan ini dan hari kenaikan, khususnya hari ini hari kenaikan Tuhan ke surga. Lalu dikaitkan dengan api Injil. Bu mau bagi apa for ketemu malam ini? Silakan Bung. Mari. yuk. Terima kasih nih untuk ini. Selamat malam buat semua. Jadi yang Beta mau bagikan nih tentang kenaikan Tuhan Yesus dan juga tentang api Injil. Nah, buat Beta nih khususnya tentang saksi, Bung. Beta diingatkan kemarin tuh waktu pas lagi ini siapkan tentang saksi. Jadi atau harus jadi saksi bagi nama Tuhan dipermuliakan. Jadi maksudnya begini. Katong ingat kalau misalnya saksi itu kalau di dalam sidang pengadilan kan, di mana di situ ada terdakwa, di situ ada saksi. Saksi itu harus betul-betul dia tidak menyatakan kesaksian palsu, saksi yang benar. Jadi kenapa dia menyatakan kesaksian? Karena dia ada di situ, dia mengalami, dia lihat kronologis kejadiannya, ya kan? Kejadian peristiwa apapun juga itu dia jadi saksi, begitu kan? Sehingga secara hukum kesaksiannya itu dijadikan dasar untuk menentukan keputusan pengadilan. Nah, balik lagi tentang saksi. Jadi katong ini menjadi saksi-saksinya Kristus ini bahwa lewat perkataan katong, karena katong mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, katong mengalami sendiri perjalanan bersama Tuhan, karena katong sendiri melihat bagaimana Tuhan baik di dalam kehidupan katong, katong jadi saksi buat orang-orang di sekitar katong, ya kan, buat saudara, buat keluarga, buat teman-teman, buat teman-teman sekolah, buat teman kerja, rekan bisnis, atau apapun juga. Jadi saksi itu begitu. Jadi katong harus terus menyatakan Yesus lewat perkataan, lewat apa yang katong alami bersama Tuhan, dan itu lebih powerful, lebih kuat, ya kan? Daripada katong cuma hafal-hafal ayat, terus katong kutip, katong cuma bagikan begitu aja, itu tidak ada kuasanya. Tetapi waktu katong menghidupi firman, katong sampaikan kepada orang, ya kan, menjadi satu kesaksian hidup orang akan berubah oleh karena kesaksian katong, ya. Nah, itu yang Beta ini. Nah, sebagai anak-anak muda nih, Beta bicara lebih kepada anak-anak muda, terutama anak-anak muda Maluku, yang ada dimanapun, baik yang ada di Ambon, yang tersebar di Indonesia, bahkan yang di luar negeri. Jadi yang Beta dapat begini, bahwa katong sebagai saksi, katong hidup harus hidup berdasarkan firman, sehingga ada budaya apa? Budaya kerajaan. Budaya kerajaan. Jadi ketika katong menghidupi firman, katong berjalan dengan firman, katong berdiri teguh dengan lewat proses yang paling pahit sekalipun bersama Tuhan. Tuhan berkuasa atas katong menjadi warga kerajaan, karena katong ini ambasador. Nah, contoh begini, misalnya katong tinggal di luar negeri atau di luar dari Maluku, ya kan? Terlalu banyak stigma-stigma yang berbicara tentang kalau orang Maluku nih begini, kalau orang Maluku bukan. Katong memang bangga sebagai identitas darah itu darah Maluku. Tapi katong memiliki mentalitas kerajaan, sehingga katong jadi berkat buat banyak orang. Jadi waktu ketika berada dimanapun, stigma itu akan dipatahkan. Bahwa orang lihat, tadinya nih, orang Maluku jangan begini-begini. Tapi ternyata, dia berbeda, dia tampil berbeda. Dia melakukan pekerjaannya dengan tanggung jawab. Dia tidak omong kosong. Dia hati, ya, senang membantu atau apapun. Jadi budaya kerajaan itu hidup di kehidupan katong. Katong menjadi saksi dimanapun katong berada. Nah, yang terakhir, ya, waduh, Beta nih, kalau Bung Reza bilang ada istilah kegelisahan ilahi toh. Nah, kalau Beta tuh percakapan awal dengan Bung Roy itu Beta bilang Beta iri ilahi.
Irilah. Oh, ini istilah menarik nih. Lanjutkan, Bu. Referensinya Lanjut. bahaya. Ayat-ayatnya bahaya kupasannya. Tapi maksudnya gini, beta lebih karena sudah dibuka dengan ayat, beta lebih Ya. kepada praktikalnya. Yang terakhir begini, beta Ya. begini, ada satu istilah begini, Ya. ya kan? Ya. Think global, act local. Ya. Ya. Oke, good. Ya. Berpikir Think global. secara global. Think global, act local. Ya. Act locally. Oke. Think globally, Ya. act locally. Jadi gini, Ya. maksudnya siapapun kita, katong yang anak-anak Maluku yang tersebar di Indonesia ataupun di luar negeri, katong Ya. boleh tinggal dimanapun, katong Ya. boleh berpikiran secara global, katong maju di dalam Ya. berpikiran berwawasan. Ya. Tapi ingat, katong adalah anak Maluku, katong bangga sebagai Amin. identitas anak Yes. untuk Yes. Tuhan Ya. di dalam kehidupan kita. Ya. Yes. Itu pesan beta bahwa think global Ya. itu boleh. Ya. Seringkali orang terbalik. Terbalik. Ya. Ini biasanya nanti yang Ya. waktu itu beta bilang, sekarang susahnya begini. Anak-anak Ya. yang di mungkin dong lebih ke KFC daripada ampas terigu. Ya. Jangan pastarigu, sagu juga, Bos. Kan? Lupa Lebih suka sagu. makan itu apa namanya yang ini. Kenapa? Itu karena sudah digerus dengan kemajuan teknologi, dengan modernisasi sehingga Ya. melupakan Ya. Ya. identitas DNA Ya. tetap Ya. orang Maluku. Ya. Itu jangan. Ya. Ya. Atau Ya. boleh berpikir wawasan, itu bagus. Ya. Karena katong Ya. harus menunjukkan daerah katong menjadi saksi Ya. bagi Ya. katong, tapi identitas katong adalah Ya. Maluku. Think Ya. global, act local. Itu aja yang beta Ya. mau bagikan. Bu FRV, itu bagus ya. Ini Pak Bastian, Bung Bastian Semahira ini bilang bagus nih. Saksi yang boleh bikin cerita baru. Saksi itu harus cerita sesuai dengan yang nyata. Itu ya, tadi percakapan. Jadi saksi menyampaikan apa adanya. Hidup ini harus menyatakan Kristus yang seada-adanya. Saya bisa bikin cerita yang macam-macam, yang lain-lain. Paulus menggambarkan Kristus seutuhnya. Ya, rasul-rasul menggambarkan Kristus seutuhnya. Nah, katong ini yang ada di zaman ini juga harus begitu gitu, ya, menggambarkan atau menyatakan. Halo, Bu Ervi, saya ngilang toh? Iya. Suara Bu Ervi? Ya, yang tadi sudah bilang itu bagus tuh. Ya, satu poin selain ketong identitas diri tetap ada satu poin yang menurut beta bagus tuh. Global action locally. Beta mau menegaskan ke poin itu tuh maksudnya gini. Bukan soal cuman think global itu bagus ya. Ale juga mau tinggal di global, di luar negeri, di tempat yang jauh, sempapa. Tapi action konkret itu harus konkretkan di mana Ale tinggal. Terlebih lagi kalau Ale bangga dengan Ale pun di identitas diri, jangan lupa tanpa lahir, jangan lupa orang tua-tua, jangan lupa leluhur, jangan lupa tete nenek moyang pun asal. Katong ini asal dari mana? Jangan sampai subasari tanpa laeng, lalu lupa bahwa identitas, nah Tuhan mau panggil untuk kepentingan itu. Ada di mana saja, tapi juga harus bermakna bagi tempat di mana engkau berasal. Asalmu dari mana? Makanya acara ini beta itu kembali ke identitas diri. Beta ini siapa? Gitu. Beta ini siapa? Beta adalah anak negeri mana? Itu harus menjadi satu action konkret. Ketemu bisa bikin apa per ketemu pun negeri. Beta kira itu sesuatu yang baik ya, Bung ya. Beta terima kasih untuk Bung 3 poin tadi. Pertanyaan beta Bung Ervi sebelum autopsi Bu Ervi punya apa yang Bu Ervi bikin bagus. Bu Ervi tinggal tuh suka keliling-keliling dunia, beta tahu. Di Jakarta, lalu terdampar akhirnya sekarang ada kalau tidak salah di Bali, betul ya Bu? Pertanyaan beta adalah, Bu jelaskan latar belakang Bung sedikit. Bu dari mana sampai Bu bisa sampai di tempat ini sekarang? Itu cerita memang bukan cerita panjang lebar, singkat-singkat. Bu asal dari mana? Lalu Bu kemarin Bu bilang kata, beta ini lebih baik orang bilang Ajax Amsterdam, Arsenal, apalagi kemarin tuh ketemu bicara di WA Group. Tapi beta lebih suka ET United. ET United, nah itu perlu dijelaskan dulu for beta. Beta kabaresi saja. Silakan Bu lanjut. itu lokal sekali Bu. Itu mantap itu. Itu percakapan tadi pagi. Lanjut dulu, lanjut. Iya itu. Betul. Jadi ya beta memang
Beta sudah bilang sama Bung Reza kan, meskipun beta bukan asli, tapi beta campur, tapi beta bangga menjadi menjadi anak Maluku. Amin. That's Karena good point. memang dari orang tua itu dari Seram, ya kan sampai Lapori. Tapi beta besar di Jakarta dan beta juga merantau kemana-mana, ya kan, keluar dan akhirnya terdampar sekarang di Bali. Jadi pekerjaan beta memang dari itu adalah lebih kepada hubungan dengan internasional, dengan orang-orang luar negeri, ya kan. Dan handle event-event nasional, makanya beta bisnis beta banyak di Bali, menghandle. Jadi beta sudah biasa dengan dealing dengan orang-orang asing, dengan berbagai macam negara. Beta sudah pelajari. Makanya justru di situ kata lagi begini. Beta pelajari semua bangsa apapun juga. Betul, terlepas dari kelemahan dan kelebihan, tapi beta bangga. At the end, beta bangga dengan sejarah bahwa kenapa tanah Maluku menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa untuk menjajah, untuk mengambil rempah-rempah. Karena Maluku adalah biji mata Tuhan. Maluku diberkati luar biasa. Amin. Dengan segala resources cuma Katong ini harusnya saksi itu kan adalah seperti duta kerajaan, duta, ambassador. Amin. Katong ini ambassador di dalam dunia kerja, ambassador di dalam dunia usaha, di dalam sekolah, ambassador dimanapun Katong ditempatkan di luar negeri pun, Katong jadi ambassador. Tetap mengatakan bahwa beta Maluku, ya kan? Makanya waktu ini beta cerita sedikit nih Bung Reza, waktu beta lanjut terus. Beta the international conference di Australia, kan beta ajak dari Pemprov Maluku juga datang. Nah, waktu di sana kan karena memang pertanyaan banyak yang bule apa segala macam, jadi beta dikira juga orang Australia karena memang beta sendiri. Jadi peserta-peserta Indonesia kira beta ini bukan orang Indonesia begitu kan. Nah, tapi ketika beta memperkenalkan diri, beta datang langsung ke pavilion Maluku, dong kaget, mereka bangga. Ternyata ada anak Maluku yang bisa melaksanakan, mengerjakan, menghandle. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu bukan. Mereka bangga. Mereka senang banget bahwa ini anak Maluku ya, dan beta bangga memperkenalkan diri. Nah, sejak itu beta tahu bahwa kalau beta bisa, yang lain juga bisa. Itu beta percaya. Kalau beta bisa, yang lain juga bisa. Yang dari Ambon, dari Maluku tersebar di seluruh Indonesia, dong juga bisa. Asal kita harus tahu, boleh global tapi locally. Jangan lupa di mana Katong berasal. Udah itu aja. Itu tadi poin bagus tuh. Bu ulang, beta bisa, apa bisa? Bagaimana? Bu, halo. Beta bisa, yang lain juga bisa. Itu harus betul. jadi tagline. Beta bisa, yang lain juga bisa. Kemarin juga ketemu bicara hal yang sama ketika teman Tasya pergi ke satu tempat merasa minder, tapi dengan bijak Glenn mengatakan bahwa jangan takut, ketemu orang Ambon tuh orang-orang hebat, jangan minder. Jadi poin itu tambah dengan bupun tadi, beta bisa, yang lain juga bisa. Jadi mari Tuhan yang memanggil itu Tuhan yang sama, bukan beda, Tuhan yang sama. Dan kalau Tuhan yang sama bisa membuat Bu Every bisa, juga bisa bikin beta bisa. Jadi yang ada yang saya bisa kalau ketemu mau bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Jangan terlalu makan puji, jangan terlalu bikin diri tahu, tapi mari ketemu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Beta kira gitu, good point Bu Every. Sesuatu yang baik untuk apa yang ketemu malam ini. Terima kasih banyak Su Iko nimbrung sama-sama dengan beta. Sekalipun singkat, nanti ketemu cari waktu lain. Kalau ada topik yang lebih baik atau yang terkait dengan apa yang Bu Ervi sedang kerjakan dan lakukan, nanti ketemu bisa panggil kembali untuk berbagi, share, bagi hal-hal yang bisa jadi berkat for teman-teman yang lain. Beta kira begitu apa dulu Bu Ervi? Salam for keluarga, for mentor yang anak-anak, Tuhan Yesus berkati dan terus pakai ketong jadi saluran berkat Bu. Oke. Amin. Danke juga. Sama-sama Bu. Salam for keluarga. Beta mau teman yang lain. Untuk gabung sama-sama dengan ketong semua pada malam ini.
Bapak Pendeta Alfred menghilang, sinyal hilang mungkin. Jadi ketong lanjut saja percakapan ini dengan ya Bung Alfred menghilang sebentar. Ya. Jadi Bapak Ibu sambil tunggu Bung Alfred mungkin kembali. Bung Alfred kalau masih lihat, mari balik sama-sama lalu kita bisa diskusi tentang apa yang mau dibicarakan pada malam ini. Teman-teman semua bicara soal api Injil itu dalam poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Beta menyadari satu hal yang paling penting adalah ketika ketong menyadari siapa ketong dan ketong sadar bahwa ketong punya panggilan dari Tuhan atas ketong pun hidup itu jelas, ya. Tuhan memanggil dan Tuhan memanggil itu tidak kebetulan. Tuhan memanggil setiap pribadi itu dengan tujuan dan maksud khusus. Ada Tuhan punya panggilan khusus bekerja di ladangnya, tapi Tuhan juga memanggil setiap pribadi dengan profesi dan panggilan masing-masing di tempat kerja, sebagai mahasiswa, sebagai apa saja di panggilan hidup saudara masing-masing. Tuhan panggil supaya saudara dan saya bisa dipanggil untuk menyatakan Injil, menyatakan kebenaran, dan api Injil itu terus menyala ketika kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah semua aspek hidup kita, dimanapun kita berada. Poin yang tadi bagus. Beta bisa, Ale juga bisa. Yang bikin ketong bisa itu Tuhan yang bikin ketong bisa. Bukan karena kemampuan, karena kekuatan, karena kebisaan ketong, tapi karena Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang menyertai. Kisah Rasul pasal 1 tadi mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kuasa, ya, memberikan kuasa untuk menyertai dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi dimanapun kita berada. Beta coba cek satu kali lagi, apakah Bapak Pendeta Alfred ada tergabung. Oh, rupanya Bapak Pendeta Alfred sudah tidak tergabung lagi. Beta mau ajak Bu Roy kembali. Bu Roy kembali ke dalam ini supaya ketong sambung cerita, dan ada hal-hal yang beta mau garis bawahi sebagai bagian yang ketong bisa bicara lebih lanjut tentang apa yang ketong lihat sama-sama direnungkan di dalam kaitan dengan hari ini. Kak Ika ada di sini. Selamat malam Kak Ika, Usinona, Bu Efri masih ada, Kakak Bas, Bu Leviel, Latu Papua, selamat bergabung bersama-sama. Semoga apa yang ketong bicarakan ini boleh jadi berkat. Boy, hormat. Bu Alfred menghilang sebentar, saya tahu balik ke sini. Tapi beta mau ajak Bu Roy ngobrol. Beta harap sedikit lagi Bu Alfred balik gitu ya, untuk ketemu bisa berbagi. Tapi kalau beta mau ajak Bu Oi untuk ngobrol dalam pengertian ini, Bu. Ya. Beta bicara Injil, ya. Ada satu hal yang menarik bicara Injil dari sisi sebagai orang Maluku, Bu, bicara Injil. Karena kalau ketemu bicara Injil dari sisi orang Maluku, macam ketemu bicara pertama kali, Boy pernah bilang waktu sesi yang pertama itu, bahwa ketemu punya bukan cuma memaknai dari sisi garis latar belakang, ya, ketong anak negeri Maluku, tapi dari sisi secara rohani, Tuhan kasih wewenang, kasih kuasa, kasih panggilan, meletakkan Injil sebagai dasar kepada kehidupan orang Maluku, ya. Beta ingat orang bilang Maluku itu adalah, ya, orang bilang kota Injil atau apa itu ada di Papua gitu, tapi dari satu segi penyebaran Injil yang begitu luas terjadi di Indonesia itu justru menurut beta adalah dalam apa bacaan-bacaan yang beta baca, pengetahuan, pemahaman itu mulai justru dari Maluku. Dan orang tua-tua dolo-dolo, ketemu orang tua-tua dolo-dolo itu luar biasa. Kenapa? Bisa pergi, ya, jadi guru-guru Injil, ya, jadi guru-guru Injil keluar. Nah, beta pernah baca dan juga menulis, ya, tentang Joseph Kam, Rasul Maluku itu yang datang tahun 18-an, ya, 1805, 1803 dia tiba di Surabaya, 1805 dia masuk Ambon, tunggu kapal 2 tahun baru bisa masuk ke Ambon. Dia masuk ke Ambon, ke Maluku itu dengan badan misi yang namanya LMS, London Missionary Society. Kenapa pakai badan misi Inggris? Dia pakai badan misi Inggris karena dia waktu itu
orang Belanda kalah for orang Inggris dalam peperangan ya, dan Maluku sebagian besar dikuasai oleh orang-orang Inggris, dan pada saat Maluku dikuasai oleh orang-orang Inggris itu, Kam yang pada waktu itu punya beban dan kerinduan untuk datang ke Maluku, dia datang. Lalu dia sampai tiba di Surabaya, Bu. Ini hal yang luar biasa. Ketika dia tiba di Surabaya, Yosef Kam hampir saya bisa bikin apa-apa. Tapi dia ada traktat, dia cari orang-orang Tionghoa, traktat dalam bahasa Mandarin, dia bagi kepada orang-orang Cina yang ada di Surabaya. Kenapa? Karena pengaruh zaman itu, pengaruh yang luar biasa, karena orang mau pergi memberitakan Injil. Dan orang menggunakan semua potensi dan kesempatan untuk memberitakan Injil. Lalu ketika Kam sampai di Ambon, itu ada banyak hal yang Kam ambil dari pola Rasul Paulus untuk menyampaikan Injil. Dia mendidik orang, dia memberikan ajaran kepada orang, dia pergi ke satu tempat dalam mission trip, perjalanan misi, perjalanan penginjilan. Tapi kemudian dia bukan cuma pergi saja, dia pulang, dia latih orang, lalu pergi. Makanya terciptalah guru-guru Injil yang pergi itu. Ada yang pergi Manado, ada pergi Papua, ada pergi Nusa Tenggara. Bahkan kalau yang salah itu ada yang sampai di Aceh, di Sumatera sana, di tempat-tempat yang jauh. Bahkan ada yang lebih jauh dari itu. Ada catatan-catatan sejarah yang panjang yang mesti dilihat. Nah, Boy ini menarik. Boy bisa kasih komentar, kasih gambaran yang lain tentang ini supaya kita juga bisa terus memahami dalam pikiran yang sama. Karena menurut beta kami itu orang yang luar biasa. Dia bukan cuma ciptakan begitu, tapi dia juga mewarnai liturgi-liturgi dengan bikin orkes suling itu. Orang Maluku mulai meninggalkan suling bambu, tapi kami memulainya, menghadirkannya di dalam ibadah untuk mengiringi ibadah. Nah, ini menarik karena seseorang yang dari jauh dari negeri Belanda, dia datang ke Indonesia, khususnya bukan ke Indonesia, khusus panggilan datang ke Maluku, itu luar biasa. Lalu dari sanalah mulai Injil disebarluaskan. Bu kasih satu pernyataan kecil singkat sebelum Katong nanti sedikit lagi harus lihat apa yang Katong bisa pikirkan ke depan dari acara malam ini gitu ya, untuk Katong bisa lihat sama-sama. Silakan Bu. Ada satu lagu, ada quote lagu pendek saja. Ya. Indah dan permata, jiwa-jiwa Tuhan, ale cari lalu bawa permata Yesus. Jadi yang pertama kita harus punya orang Maluku tuh harus punya pemahaman. Kemarin beta diskusi yang teman beta diskusi di acara ini beta itu tentang Hari Patimura, beta sempat sampaikan 2 poin. 2 poin di situ beta. Yang pertama itu kan warisan nasionalisme yang pertama. 1817 atau 15 beta lupa, tapi 15 Mei Hari Patimura itu warisan orang Maluku itu kalau berbicara tentang nasionalisme harus berawal dari orang Maluku sebagai literatur tunggal. Yang kedua, orang Maluku ini harus bangga sekali karena orang Maluku dapat hak kesulungan untuk Injil ada pertama datang di bangsa ini di Maluku. Nah itu harus disadari. Itu hak kesulungan itu yang harus dijaga. Hak kesulungan dalam lagu Api Injil itu biar akan terus menyala. Nah hak kesulungan ini tidak bisa diberikan kepada sembarang orang dan hanya suku bangsa yang dipercaya adalah bangsa Maluku yang dipercaya dari ujung timur, cahaya dari timur ini. Ini yang luar biasa. Bu, tahan statement itu sedikit. Beta undang Alfred masuk dulu. Ingat, orang Maluku dikasih kuasa ya sebagai apa tadi itu? Hak kesulungan. Beta undangmu balik ketemu sambung itu tadi. Beta panggil Alfred masuk dulu. Dia sudah ada muncul nih, ya. Bu, oke? Ya. Oke, sebentar Bu. Oke. Yes, ketemu undang Kakak Alfred dulu. Ini dia sampai Kakak Alfred hilang lagi kembali. Katong sudah bisa pitangkal, katong cari supaya menyatakan panggilan ya secara jelas. Bu Alfred, mari gabung. Ya. Bu Alfred pun sinyal, main enggo ya, sinyal di ibu kota negara, main enggo apa ya? Sing jelas sih. Ya,
Kakak, malam kakak, hormat. Suara dengar keterada. Suara. Alfred, kakak Alfred. Dengar kita bersuara kak? Halo. Halo. Ya, oke. Dapat dengar suara? Dengar beta bersuara? Dengar Iya, beta bersuara kak? Reza, Ah, agak sudah, siap. itu putus-putus. Sudah kalau putus-putus sambung akang. Sinyal ini. Aduh, masa orang di Jakarta sinyal main enggoy. Sinyal main enggoy parah ya. Kakak Alfred. Kakak Alfred sudah hilang kah? Sinyal main enggoy, Kakak Alfred. Halo. Oke. Kakak Alfred diundang ulang. Ya, sebentar, teman-teman, saudara semua, ulang supaya coba masuk lagi. Dan memang begini sudah ya, kalau ketong berkomunikasi dengan lewat platform digital live, banyak hal yang susah-susah gampang. Tapi anyway, ketong sudah bisa dapatkan apa yang ketong poin-poin penting tadi. Nah kakak, cari sinyal bagus dulu. Siap, oke, cari sinyal bagus. Iya, ini cari sinyal bagus nih. Rasanya Ya. sinyal di Papua lebih baik daripada di ibu kota tuh. Itu ibu kota Itu apa? lagi. Ibu kota entah berantak apa? Iya. Macam Sulama baru li Alfred kan? Kakak, begitu? Iya. Teman-teman yang baru masuk, baru datang, selamat datang, selamat masuk. Nah, kakak, ketong lanjut percakapan malam ini sesuai dengan apa yang ketong bicara. Bicara Iya. tema malam ini berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu, Iya. ketong pakai tema khusus tentang api Injil. Nah, kakak bisa Iya. cerita sedikit kak? Kak Beta, kakak anak Papua, ya, kakak ada sekarang di Jakarta. Bicara Injil yang bisa mempengaruhi kakak sampai kakak bisa dapat di Jakarta tuh lah, mungkin sebentar lagi semua pulang ke Ambon, kita doakan supaya bukan pulang ke Ambon, pulang ke Papua, kita doakan supaya semua bisa lancar sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah kakak cerita sedikit pengaruh Injil yang begitu besar di dalam kakak pun hidup dan bagaimana Injil di tanah Papua. Silakan kakak. Iya. Pertama saya ingat Otto dan Geisler masuk 5 Februari 1855 di Mansinam, dan doa mereka itu yang saya hafal. Saya diberikan satu baju oleh tante. Di baju itu tertulis doanya, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, Mansinam 5 Februari 1855. Doa itu yang saya pegang, lalu memutuskan untuk lanjut pendidikan. Dan dengan doa itu saya injak pertama kali kaki di Jakarta. Dengan doa itu saya doa pertama di Jakarta, di pelabuhan. Dan sampai sekarang. Jadi Injil yang dibawa oleh Otto dan Geisler ini memang menggugah dan meneguhkan. Begitu, Reza. Coba ulang Otto dan Geisler pun doa tadi apa tuh? Otto dan Geisler isi doanya itu begini, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini, Mansinam 5 Februari 1855. Oke. Nanti sebentar tulisakan di WhatsApp Beta. Karena itu itu doa-doa penting yang juga menggerakkan orang karena Injil yang berkarya dalam dompung hidup. Nah, bicara Injil yang sudah berkarya dalam Alfred pun hidup, kakak Alfred pun hidup sampai sekarang, ada lihat apa ke depan yang ketemu bisa bicara kalau Injil yang berkarya itu terus berkarya, pasti Injil yang stop berkarya. Api Injil itu menyala, menyemangati ketemu hidup raga jiwa untuk melakukan sesuatu for Tuhan. Nah, apa nih yang Alfred mau bilang berkaitan dengan impact-nya, pengaruhnya ke Alfred, bukan cuma pi bawa lalu sampai Jakarta, pi sekolah, lalu sekarang ada di Jakarta, tapi impact-nya ke depan, apa yang Alfred pikirkan? Iya, saya pikir hanya satu hal ya, saya bahkan orang Papua, tidak ada satupun yang bisa membuat mereka takluk kalau bukan Injil Tuhan. Hanya duduk di kaki Tuhan, di Injilnya Tuhan, baru mereka bisa dirubah. Mau bicara dari berbagai hal, mereka, kami termasuk orang juga yang tidak bisa ditaklukkan dengan apapun kecuali Injil. Iya. Sinyal ya. Amin. Sinyal. Beta cuman apa?
beta cuman merasa bahwa bukan cuman orang Ambon nih, bukan cuman orang Papua, ya. Kuasa Injil itu harus menjadi, ya, tidak ada orang yang tidak bisa bikin apa-apa tanpa kuasa Injil itu. That's the point, gitu. Ya. Iya, karena saya lahir di pedalaman, di Merauke, tempat Bung Karno dibuang, di Digul. Oke. Dan di Digul situ sana. Bapak gabung dengan misionari dari Belanda. Dan di sana saya saksikan dengan mata sendiri bagaimana saudara-saudara di Papua itu saling perang dan makan manusia. Tapi ketika Bapak dengan misionari datang dengan Injil itu, baru mereka mulai diajar, dibentuk. Dan di sanalah saya mulai menyaksikan kuasa Tuhan bekerja bagi saudara-saudara saya di Kou, tempatnya Kou. Ya. Di Digo. Kou. Memang kekuatannya luar biasa Injil. Ya. Oke, beta senang cerita yang singkat itu tadi. Kedepannya Alfred bisa lihat apa soal Papua. Papua ini kan maaf zaman Jokowi ini baru lebih banyak terbuka, gitu. Tapi dari sebelumnya banyak Papua itu bukan orangnya saja, tapi tanahnya juga dieksploitasi, dibuat banyak ketidakadilan terjadi di sana, banyak kekerasan terjadi di sana. Kedepannya lihat Papua dalam kaitan dengan api Injil ini, Alfred mau bilang apa? Saya lihat untuk Papua ke depan ini harus ada sinergi. Kami biasa sebut 3 tungku namanya. 3 tungku di Papua itu Injil, adat, pemerintah. Ini tiga tungku ini harus apinya menyala. Harus ada kolaborasi sama-sama, baru Injil mulai diberitakan terus. Tiga tungku itu juga Ambon sama, ya. Jadi pendeta atau orang-orang yang terkait dengan agama, ada ustadz dan segala macam, ada guru dan juga ada pemerintahan, raja atau siapa gitu. Jadi itu ada 3 tungku, istilahnya juga 3 tungku. Terus, Fred. Terus di daerah saya Sentani khusus itu datang Tuagama. Tuagama dia datang di bawah, dulu orang Sentani pergi menjemputnya dari satu daerah jauh. Mereka bawa babi untuk menebusnya, menukarnya supaya bawa Injil ke Sentani, ke daerah Jayapura situ. Nah, sejak itulah kami mulai mengenal Injil leluhur. Dan ya masyarakat di sana menanti Injil memang. Injil harus dekat dengan hidup mereka. Alfred, rencana bagaimana ke depan? Rencana tahun depan saya pulang. Tahun depan. Mudah-mudahan corona selesai di tahun ini, supaya tahun depan 21 Iya. Rencana harusnya saya berangkat bulan Mei ini, tapi sudah. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita doakan supaya semua lancar, ya. Lebih siap. Kita harus berkolaborasi, Alfred. Siap. Di Ambon, ada teman-teman yang lain juga bisa saling berkolaborasi. Kita pikirkan apa yang kita bisa istilahnya lain tolong lain bantu lain, supaya semangat ini boleh menjadi sebuah semangat pernyataan. Ketong mau terus menyampaikan kebenaran kuasa Injil kemanapun ketong ada, gitu. Jadi menyampaikan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang susah. Begitu, Kapa. Ada apa yang satu dua kata mau kasih tahu apa le? Kalau saya hidup tanpa Injil tidak ada maknanya. Hidup tanpa Injil tidak ada makna. Hidup tanpa Injil tidak ada maknanya. Siap, komandan. Oke, Albert, Tuhan Yesus berkati. Salam for Maitua dengan anak-anak. Nanti kalau yang berikut kita kontak lagi, ya. Oke. Siap. Oke, Alfred, lanjut. Ya. Tuhan berkati. Mantap. Ya. Tuhan berkati. Beta oke? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup tanpa Injil tidak ada maknanya. Sebentar lagi ini akan off, beta closing sebentar. Teman-teman yang sudah ada, habis ini ketong balik lagi kembali, ketong mau closing sama-sama dengan Bung Roy. Lalu ketong lihat ada hal-hal apa yang tadi Bung Roy bilang, ketong mau memaknainya lagi atau melihatnya lagi. Beta off sebentar, lalu ketong lagi selesaikan dengan Bung Roy. Beta